Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lucy Zania Agatha dengan NIM 0801 1282 126040. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa program dari tugas mata kuliah algoritma dan pemrograman dengan dosen pengampu Ibu Anita Desianis, SSI MKOM. Sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun tentang program yang telah saya buat agar nantinya saya dapat menjadi lebih baik ke depannya. Selamat menyaksikan. Jadi di sini program yang akan saya buat pertama yaitu membuat program untuk memisahkan sejumlah data ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok A masuk ke dalam kelompok bilangan prima dan kelompok B termasuk ke dalam kelompok tidak prima. Untuk algoritmanya yang pertama begin, kemudian ada variabel X, kemudian I, A, B, dan N dengan tipe data integer. Di sini juga ada array-nya dari variabel X dengan array 1001. Kemudian masukkan variabel N. Untuk for-nya kita gunakan for I to N, kemudian cetak data I sama dengan with X array dari 1, kemudian write cetak deret bilangan prima, I to N, B sama dengan 0, A2 kurang dari X array 1, array I dikurang 1, kemudian X array 1 modulo A sama dengan 0, B plus plus, if B sama dengan 0 dan X array I tidak sama dengan 1. Kemudian di sini ada cetak X array I, A plus plus, I plus plus. Kemudian ada write lagi, cetak lagi deret yang bukan bilangan prima. Untuk deret yang bukan bilangan prima, kita gunakan for I to N, I plus plus, kemudian B sama dengan 0, A to X array I dikurang 1, kemudian untuk rumusnya X array I modulo A sama dengan 0, A plus plus, kemudian di bawahnya ada B plus plus, if X array I sama dengan 1, B lebih dari 0, cetak X array I, kemudian selesai, N. Untuk flowchart-nya saya buat seperti ini, start, kemudian ada input dari variabelnya, kemudian di sini ada read N untuk memasukkan nilai dari N, kemudian di sini ada pernyataan perulangannya, di sini juga ada array, deret bilangan prima, sama seperti tadi. Mungkin setelahnya saya akan coba untuk membuat program pada kode blocks. Sama seperti program yang lainnya, kita ketikkan file header-nya terlebih dahulu. Kemudian setelahnya kita buatkan tanda buka dan tutup kurung kurawal, baru di dalamnya kita buat program utamanya. Tadi kita masukkan nilai variabelnya yaitu variabel X dengan array 1001, kemudian ada variabel I, A, B, dan N. Jadi kita ketikkan int
kemudian ada variabel I, A, B, dan N. Kemudian jangan lupa untuk tanda titik koma di akhir. Selanjutnya kita masukkan untuk judulnya. Deret setelahnya kita masukkan output N-nya. N tadi kita masukkan N ini untuk banyak data, banyak deret. Kita masukkan inputnya N. Selanjutnya kita gunakan for untuk perulangannya. I sama dengan 1 sebagai inisiasi, kemudian I kurang dari sama dengan N sebagai kemudian selanjutnya I plus plus. Kondisi dan perubahannya. Kemudian kita masukkan tanda kurung kurawal, cout, data. Untuk data kita masukkan dari variabel I sama dengan setelahnya kita masukkan untuk menentukan deret bilangan prima atau ganjil. Jadi kita masukkan terlebih dahulu output dari deret bilangan prima. Kita masukkan pernyataan perulangannya. For I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan N, kemudian I plus plus. Tanda buka kurung kurawal, kita inisiasi B-nya sama dengan 0. Kemudian kita masukkan kembali for-nya. Ini kita gunakan for bersarang, A sama dengan 2, kemudian A kurang dari X array A plus plus. Untuk rumusnya, if X array modulo A sama dengan 0, kemudian tanda buka kurung kurawal lagi, B plus plus. Selanjutnya, kita buat di sini if B sama dengan 0 dan X array jika tidak sama dengan 1,
tanda tutup kurawal. Setelahnya kita masukkan dari deret yang bukan bilangan prima. Jadi kita ketikkan outputnya Cout deret yang bukan bilangan prima. Kita ketikkan lagi pernyataan perulangannya for ini sebagai inisiasi. Kita ketikkan outputnya Cout kita coba running programnya. Tanda titik komanya kurang. Saya akan coba running programnya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Misalkan saya masukkan banyaknya yang deretnya adalah 3, data ke-1 7, kemudian data kedua 4, data ketiga 5. Jadi di sini deret hasilnya adalah deret bilangan primanya adalah 7 dan 4, kemudian deret yang bukan bilangan primanya adalah 4. Mungkin akan saya coba kembali untuk meraninkan programnya. Misalkan banyaknya deret, saya masukkan ada 10. Saya masukkan data ke-1-nya 30, data kedua 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, dan 40. Maka akan muncul deret bilangan primanya yaitu 37, sedangkan deret yang bukan bilangan primanya adalah ini 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40. Mungkin itu tadi program yang pertama. Untuk program yang
kedua adalah program untuk menghitung jumlah pangkat suatu deret. Jadi akan saya perlihatkan. Nah, di sini programnya, misalkan kita input nilai X-nya sama dengan 3, maka output yang akan muncul adalah berupa hasil dari 1 pangkat 3 dikurang 1 ditambah 2 pangkat 3 dikurang 2 ditambah 3 pangkat 3 dikurang 3. Maka hasilnya nanti adalah sama dengan 4. Untuk algoritmanya sendiri adalah yang pertama begin, kemudian ada variabel I, N, dan pangkat. Juga ada variabel jumlah yang diinisiasikan sama dengan 0 dengan tipe data integer. Kemudian read N, kemudian di sini juga ada pangkat sama dengan N. Untuk rumus pernyataan perulangannya kita gunakan for I to N. Di sini juga nantinya rumus jumlah sama dengan jumlah plus pau I pangkat min 1. Kemudian di sini juga ada cetak nilai I. If I kurang dari N, cetak plus, kemudian jika tidak, cetak sama dengan pangkat I sama dengan 1, pangkat N, while 1 kurang dari sama dengan N, cetak pau I pangkat min 1. If I kurang dari N, cetak plus, jika tidak, cetak sama dengan I plus plus. Kemudian di sini pangkat, selanjutnya cetak jumlah, kemudian program selesai atau N. Flowchart-nya saya buat seperti ini. Start, di sini inputnya variabel tadi, kemudian N untuk prosesnya. Di sini juga ada rumus dari for-nya, pernyataan perulangannya. Jumlah sama dengan jumlah plus pau. Jadi di sini ada jumlahnya. Untuk prosesnya kita masukkan ke proses, kemudian inputnya pangkat tadi, kemudian di sini ada percabangannya kita isi dengan if I kurang dari N, jika benar maka dia plus, jika salah dia langsung ke sama dengan. Kemudian di sini cetak pangkatnya, prosesnya pangkat, kemudian di sini I plus plus. I sama dengan 1, pangkat sama dengan N, ini proses, kemudian di sini ada pernyataan perulangannya I to N, kemudian di sini ada inputnya berupa rumus untuk menentukan pangkatnya nanti, nilai dari pangkat tadi dengan pau I pangkat min 1. Kemudian di sini ada percabangan kembali. Jika iya, maka di sini akan plus, kemudian di sini jika tidak maka dia akan langsung sama dengan, kemudian cetak I plus plus, naik ke sini, naik kembali jika memenuhi, kemudian di sini ke pangkat prosesnya, baru di sini outputnya jumlah nilai dari pangkatnya tadi, kemudian program selesai. Untuk programnya sendiri saya akan coba pada kode blocks sama seperti sebelumnya, hanya saja di sini karena kita menggunakan pau di sini maka kita tambah terdapat operasi penjumlahan, maka kita gunakan di sini tambahan file header. Selanjutnya kita masukkan variabelnya, yaitu variabel I, N, dan pangkat, kemudian ada variabel jumlah dengan inisiasi 0. Kita tuliskan I, N, kemudian pangkat. Jangan lupa untuk menambahkan titik koma di akhir, kemudian di sini juga in jumlah yang inisiasi 0. Cout untuk outputnya.
masukkan nilai N dengan input variabel N. Pangkat sama dengan N dengan perulangannya for I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan N, I plus plus. Selanjutnya kita ketikkan kembali rumusnya, jumlah sama dengan jumlah plus for I, pangkat I1. Selanjutnya di sini kita buatkan tanda kurung kurawal, buka kurung kurawal. Kita ketikkan kembali di sini untuk outputnya cout I pangkat min 1 if I kurang dari N, jika memenuhi maka dia akan cetak plus. Else, jika tidak memenuhi atau jika tidak, maka dia akan cetak sama dengan. Setelahnya, kita masukkan pangkatnya. Pangkat inisiasi I-nya sama dengan 1. Kemudian di bawahnya kita ketikkan pangkat sama dengan N. While. Jadi kita gunakan di sini pernyataan perulangan dari for while ya. For while I kurang dari sama dengan N, tanda buka kurung kurawal. Untuk outputnya kita ketikkan val I, pangkat min 1. Tanda titik koma, selanjutnya if kurung kurawal I kurang dari N, I kurang dari N, tanda buka kurung kurawal. Untuk jika iya, maka dia cetak tanda plus kembali. Else, kita tutup dulu. Else, out sama dengan
Kita akan coba running programnya terlebih dahulu. Maaf, kita kurang memasukkan, ada yang kurang di sini. Jadi di sini kita tambahkan i++, kemudian di sini juga pangkat, kita juga memasukkan outputnya cout jumlah online. Kemudian di sini kita coba running programnya. Jadi di sini akan muncul tampilan seperti ini, masukkan nilai N. Dimisalkan kita masukkan 3, maka akan muncul output 4. Mungkin kita coba kembali untuk merancangkan programnya. Di sini saya coba masukkan nilai yaitu 5. Maka akan muncul nilai output yaitu 23. Itu tadi program dari membuat deret pangkat. Untuk program yang ketiga adalah program untuk mengecek suatu bilangan apakah habis dibagi 25 atau tidak. Jadi algoritmanya yang pertama begin, kemudian di sini kita gunakan variabel n, a array dari 100, kemudian i, j. Selanjutnya read n, kemudian cetak atau write bilangan habis dibagi 25. Untuk rumusnya yaitu menggunakan for i to n, kemudian cetak data ke i, read a, array i++, kemudian cetak kembali bilangan habis dibagi 25. Di sini untuk judul ya, yang tadi mungkin salah. Di sini baru bilangan habis dibagi 25, untuk rumusnya ini i to n, if a array i modulo 25 sama dengan 0, cetak a array i++. Kemudian yang kedua, cetak bilangan tidak habis dibagi 25, i to n i++, if a array i modulo 25 tidak sama dengan 0, dia akan cetak a array i++, kemudian n for, kemudian n. Program selesai. Untuk flowchart-nya saya buat seperti ini, start, kemudian untuk inputnya variabel tadi, kemudian juga ada input variabel n. Untuk rumus perulangannya for i to n, kemudian di sini data ke i, a, array i, kemudian i++. Kemudian cetak bilangan habis dibagi 25, i to n. Selanjutnya di sini ada percabangannya. Untuk rumus dari bilangan yang habis dibagi 25, di sini untuk bilangan tidak habis dibagi 25. Untuk programnya saya akan coba pada kode blocks.
sama seperti sebelumnya, sama seperti program-program yang menggunakan C++, untuk angka pertama yang kita buat adalah membuat struktur umum dari programnya terlebih dahulu. Pertama, membuat menyimpan atau memanggil file header dari programnya, yaitu include iostream. Selanjutnya using std in mind, baru tanda buka dan tutup kurung kurawal. Baru di dalam tanda buka dan tutup kurawal ini kita buat program utamanya. Yang pertama tadi kita buat variabel n, kemudian variabel a array 100, kemudian i dan j. Kita ketikkan in a array 100, kemudian selanjutnya ada variabel n, ada variabel i, dan variabel j. Selanjutnya kita buatkan outputnya dengan mengetikkan cout mengecek angka apakah habis dibagi 25 atau tidak. Ini untuk output sebagai judulnya. Selanjutnya baru kita masukkan outputnya untuk dimasukkan input variabel n dengan mengetikkan masukkan dengan input variabel n. Selanjutnya kita masukkan rumus pernyataan perulangannya for i sama dengan 1 sebagai inisiasi, kemudian i kurang dari sama dengan n, i plus plus. Selanjutnya kita buka tanda buka tutup kurung kurawal. Di dalamnya kita buatkan outputnya dengan mengetikkan cout data ke. Untuk inputnya itu adalah a array i. Selanjutnya setelah tutup kurung kurawal ini kita buatkan outputnya untuk bilangan habis dibagi 25. Untuk pernyataan perulangannya kita gunakan for i sama dengan 1 sebagai inisiasi, i kurang dari sama dengan n, i plus plus tutup buka tanda buka kurung kurawal. Untuk outputnya ini cout a array i. Setelah tanda ini, tanda tutup kurung kurawal, kita masukkan untuk yang bilangan tidak habis dibagi 25. Jadi kita ketikkan cout
bilangan tidak habis dibagi 25. Ketikkan di vektor I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan N, I plus plus. Jika array I modulo 25 tidak sama dengan 0, kurang tanda setelah programnya telah kita buat tadi, kita coba running-kan programnya. Jadi di sini sudah muncul, kita perintahnya masukkan jumlah angka yang ingin dicek. Misalkan kita masukkan 5 bilangan. Bilangan habis dibagi 25, data ke 1. Jadi di sini bilangan habis dibagi 25 itu ada 2, yaitu 50 dan 75. Bilangan tidak habis dibagi 25 yaitu ada 3, 2, dan 5. Jadi programnya sudah benar. Mungkin kita coba kembali. Mungkin kita hapus yang bagian sini. Kita coba running-kan. Nah, di sini sudah bagus tampilannya. Kita coba masukkan jumlah angka yang ingin dicek. Kita masukkan 3. Angka yang pertama 125, yang kedua 225, 5, 3, 4, 8. Jadi di sini bilangan habis dibagi 25 itu ada 2, yaitu 125 dengan 225, kemudian bilangan tidak habis dibagi 25 yaitu 48. Mungkin itu tadi program yang telah kita buat untuk mengecek apakah bilangan tersebut dapat dibagi 25 atau habis dibagi 25 atau tidak. Untuk program yang keempat yaitu program untuk menghitung operasi perkalian dari dua matriks. Jadi di sini saya akan memperlihatkan algoritma dan flowchart-nya terlebih dahulu. Jadi di sini algoritmanya bentuk seperti ini. Yang pertama begin, kemudian terdapat variabel matriks 1 dengan array dengan array 2 dimensi, matriks 1 berisi dengan 10, 10, kemudian matriks 2 sama, kemudian di sini juga ada hasil dengan array 2 dimensi juga, dengan isian 10 dan 10, kemudian ada variabel I, J, K, M, N, P, Q, dan juga variabel jumlah dengan inisiasi sama dengan 0. Kemudian di sini read-nya, inputannya, kemudian di sini juga ada rumus if-nya. If jika N tidak sama dengan P, maka nanti akan tercetak matriks tidak dapat dikalikan satu sama lain, dan dia nanti akan langsung ke N. Sedangkan jika N dan P-nya sama, maka dia akan muncul output masukkan elemen matriks pertama dengan masukkan elemen matriks kedua, hingga nantinya matriks tersebut dapat menghasilkan operasi perkalian. Jadi di sini juga terdapat flowchart-nya yang telah saya buat. Untuk programnya,
Saya akan mencoba pada kode blocks. Jadi di sini sama seperti program sebelumnya, kita membuat struktur umum atau kerangka umum dari C++ terlebih dahulu, baru di dalam tanda buka kurung dan tutup kurung kurawal ini kita buat program utamanya. Untuk tadi variabelnya kita gunakan variabel matriks dengan variabel tadi dengan tipe data integer. Jadi kita ketikkan di sini in matriks 1 10. Kemudian di sini ada matriks 2 sama 10 juga ada hasil. Kita gunakan array juga di sini, array 2 dimensinya yang isi 10. Selanjutnya tanda titik koma. Kita juga masukkan variabel ini j I, J, kemudian ada variabel K, variabel M, variabel N, variabel P, key, dan juga variabel jumlah dengan inisiasi sama dengan 0. Jadi di sini ketikkan jumlah sama dengan 0. Kemudian tanda titik koma. Selanjutnya untuk cout, untuk outputnya kita ketikkan cout, masukkan jumlah baris matriks pertama. Kemudian inputnya di sini untuk variabel M. Selanjutnya kita ketikkan outputnya kembali. Di sini ketikkan masukkan jumlah, setelah baris kita masukkan yang kolomnya, kolom matriks pertama. Ini kita masukkan inputnya in N, masukkan kembali outputnya dengan mengetikkan untuk matriks yang kedua, sama seperti sebelumnya, masukkan jumlah baris matriks kedua. Untuk inputnya kita masukkan variabel P. Sini kita ketikkan kembali outputnya. Untuk matriks yang kedua, masukkan jumlah kolom matriks kedua. Setelah itu baru kita inputkan variabel Q. Seperti sebelumnya tadi, jika kita masukkan rumus if-nya, if N tidak sama dengan P, jika nilai N dan P itu tidak sama, maka dia tidak dapat dikalikan. Jadi kita ketikkan di sini cout matriks tidak dapat dikalikan satu sama lain. Else, selain ini berarti di sini nilai N dari jumlah kolom matriks pertama itu harus sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Itu syarat untuk
matriks dapat dikalikan. Jadi di sini ada else-nya. Else-nya ini nanti jika sama, maka dia akan dapat mengoperasikan perkalian dari matriks, kedua matriks. Jadi di sini else-nya kita masukkan untuk outputnya si out masukkan elemen matriks. Jadi setelahnya kita ketikkan untuk perulangannya for I sama dengan 0, kemudian I kurang dari P, I plus plus. Selanjutnya kita buka kurung kural lagi for J sama dengan 0, J kurang dari Q, J plus plus. Kita masukkan inputnya. Di sini sepertinya ada kesalahan. Di sini harusnya M. Di sini N karena dia masih matriks yang pertama tadi. Di sini ada matriksnya, matriks 1, I, J. Selanjutnya kita masukkan untuk output dari elemen matriks kedua. Jadi di sini kita ketikkan si out masukkan elemen matriks kedua. Untuk for-nya sama, I sama dengan 0, cuma dia pakai yang variabel P dan Q. For J sama dengan 0, J kurang dari Q, J plus plus. Setelah itu baru kita masukkan di sini kembali si in-nya. Matriks 2, I, J, tutup. Selanjutnya kita ketikkan di sini kembali untuk rumus perulangannya for I sama dengan 0 kurang dari M I plus plus. Selanjutnya di sini kita masukkan kembali for bersarangnya for. Di sini kita pakai yang variabel key J sama dengan 0, J kurang dari Q, J plus plus. Selanjutnya kembali kita masukkan tanda
kurung kurawal kita ketikkan, kita masukkan rumus for-nya, ulangannya for. Di sini kita pakai variabel K sama dengan 0, K kurang dari P, K plus plus. Di sini kita masukkan jumlah sama dengan jumlah ditambah matriks 1 I J dikalikan dengan matriks 2 K J tanda tutup dengan di sini. Kita inisiasikan di sini jumlahnya tadi kan 0, variabel jumlahnya unitnya ini. Setelahnya kita ketikkan untuk outputnya si out hasil perkalian matriks. Kita gunakan for lagi, for I sama dengan 0 sebagai inisiasinya, kemudian I kurang dari N, I plus plus. Di sini kita masukkan kembali for-nya, for J sama dengan 0, J kurang dari Q, J plus plus. Di sini Q, J plus plus, kemudian di sini kita masukkan untuk outputnya. Jadi kita ketikkan si out hasil I J tutup, kemudian di sini ada si out lagi untuk tampilan spasi. Kita coba running-kan programnya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita masukkan jumlah baris matriks pertama, misalkan 2, juga 2. Kita masukkan elemen matriks pertama, misalkan 2, 3. Nah, dia akan muncul hasil perkalian matriksnya, yaitu 16, 21, 22, dan 29. Mungkin itu program yang telah program untuk pengoperasian perkalian kedua matriks.